Adanya pegawai TKS yang terkonfirmasi COVID-19 berinisial SM, umur 33 tahun, alamat Yosorjo, RT 15 RW 04 Metro Timur, yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, berdampak kepada 15 orang pegawai Puskesmas yang kontak erat dengan SM dan harus menjalani isolasi di ruang rawat inap Puskesmas Batanghari. Saat awak media Lantai News TV melakukan konfirmasi ke UPTD Puskesmas Rawat Inap Batanghari, Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Sumiati tidak dapat ditemui dikarenakan beliau sedang menjalani isolasi di ruang rawat inap Puskesmas Batanghari bersama 14 orang lainnya. Nurdin, salah satu petugas pelayanan di Puskesmas Batanghari, membenarkan tentang adanya TKS yang terkonfirmasi COVID-19. Namun beliau enggan menjelaskan lebih jauh karena hal tersebut di luar kewenangannya. Pihak Dinas Kesehatan Lampung Timur melalui Dr. Satya, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang ditemui di kantor Dinas Kesehatan Lampung Timur Selasa 2 September 2020 membenarkan adanya TKS di UPTD Puskesmas Batanghari yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri sejak tanggal 23 Agustus yang lalu. Menurutnya hasil swab pertama positif dan semua pegawai yang berjumlah sekitar 15 orang yang pernah melakukan kontak dengan TKS tersebut ikut melakukan isolasi guna mencegah penyebaran virus COVID-19. TKS tersebut dikabarkan pernah melakukan perjalanan keluar daerah beberapa waktu yang lalu guna melayat di kampung halamannya. Edo, Lantai News TV melaporkan dari Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Jadi menyangkut ini Pak, masalah adanya informasi. gini Pak, sebentar. Nanti ini kan kalau masalah kewenangan yang menyampaikan itu bukan saya Pak. Dari mana? Di kecamatan itu kan ada gugus COVID. Ada gugus COVID. Kalau Bapak ingin tahu tentang masalah pasien-pasien yang COVID atau yang ini, Bapak silahkan koordinasi atau konfirmasi ke gugus COVID-nya Pak. Siapa itu Pak? Gugus COVID. Enggak, namanya yang berwenang di situ. Saya nggak paham Pak. Bapak harusnya udah lebih paham kalau misalnya gugus COVID itu siapa. Setiap kabupaten kan ada gugus COVID-nya. Gugus COVID itu bukan berkoordinasi dengan pihak puskes Pak? Tidak pernah koordinasi atau sehingga pihak puskesmas tidak tahu siapa orangnya? Ya kalau saya belum paham. Belum paham. Ya. Kalau saya tidak paham. Kalau penanggung jawab di Puskesmas Batanghari ini siapa? Ya kepala puskes. Siapa itu Pak? Kepala puskesnya sekarang kan sedang diisolasi mandiri. Sedang diisolasi. Bapak siapa Pak? Gimana Pak? Namanya Pak? Ibu Sumarsi. Ibu Sumarsi. Yang jelas gini, Bapak kalau mau koordinasi, mau konfirmasi langsung aja ke gugus COVID-nya Pak. Itu kantornya di mana Pak? Di kecamatan atau ada satu tempat khusus atau di dinas kesehatan Pak? Kalau masalah intinya saya sekretariatnya saya nggak paham Pak. Coba Bapak cari informasi gugus COVID untuk wilayah Kabupaten Lampung Timur mana aja, gitu kan. Kalau saya yang jelas tidak paham. Tapi mengenai keberadaan beberapa orang yang diisolasi itu benar ada? Ya, setahu sampai ada? Ya, ada berapa orang? Nah, itu kalau jumlahnya kan saya nggak paham betul. Oh, iya. Yang paham itu adalah gugus COVID Pak. Oke. Gugus COVID. Informasi terkait dengan salah satu tenaga medis kita yang ada di Puskesmas Batanghari, ya, inisial SM, ya, umur sekitar 30-an, ya. Jadi riwayat perjalanan beliau habis melayat orang tuanya yang meninggal di Bali. Kembali ke Lampung sampai tanggal 23 Agustus. Kemudian beliau tanggal 24 berangkat ngantor ke puskesmas, ya. Kemudian sempat ngobrol dengan beberapa teman di puskes dan diingatkan untuk melakukan rapid test karena beliau habis melakukan perjalanan keluar daerah. Ternyata hasil rapid testnya reaktif, ya, beliau langsung diperintahkan untuk pulang ke rumah, ya,
untuk diisolasi mandiri, melakukan isolasi mandiri tanggal 23 itu juga. Kemudian tanggal itu juga dilakukan juga isolasi mandiri juga dengan beberapa orang, sekitar 15 orang tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Batanghari. Kemudian dari hasil CSM ini kita lakukan swab, ya, kita lakukan swab yang pertama di tanggal 29 Agustus. Hasilnya alhamdulillah hasilnya kemudian di swab ternyata positif, maaf, yang pertama positif. Kemudian beliau diisolasi mandiri ya tadi ya. Kemudian yang 15 orang lainnya tenaga kesehatan kita dilakukan swab pada tanggal 29 Agustus. Alhamdulillah swab pertamanya hasilnya negatif. Ini sedang menunggu untuk dilakukan tes swab yang kedua. Mungkin akan dilakukan sekitar tanggal 2 atau tanggal 3 September ini. Ya, nanti kita akan kabarkan lagi. Ya, kalau untuk sterilisasi sendiri, artinya kan si SM itu kan hasil swab reaktif positif. Iya. Untuk sterilisasi sendiri di puskesmas sudah sejauh mana yang dilakukan dari dinas kesehatan? Kita sudah lakukan penyemprotan disinfektan di puskesmas ya. Kemudian dari hasil tracingnya ya ada, atau pelacakannya ada 15 orang itu yang kita temukan bahwa kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan si SM. Nah, jadi dari 15 orang itu apakah mengakibatkan pelayanan kesehatan sementara sementara atau bagaimana? Sementara pelayanan tetap berjalan. Karena kita masih ada pegawai-pegawai yang lainnya. Tapi ya mungkin tidak seoptimal dulu waktu tenaga lengkap ya. Tapi semaksimal mungkin akan tetap kita lakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas Batanghari. Udah taman dong.